sorof ini insyaallah taala kita meroja kembali tentang 4 istilah. Kalau ingin membaca buku ya buah karya salah satu saudara kita ini Al-Ustaz Mustaqim dan jajarannya di buku ini Safinatun Najah. Kita beri nama Kitab Sorof Safinatun Najah. Ini adalah kitab sorof, kitab tasrif, latihan, kebanyakan tatbik. Safinatun Najah ini perahu keselamatan lah. Ya, fi tatbikil auzani at-tasrifiyah. Tatbayanin wa tatbik. Berkenan penjelasan dan praktek wasan-wasan tasrif. Makanya buku ini buku praktek. Teorinya dikit namun prakteknya. Nah, sekarang alhamdulillah di hadapan kita ini ada 4 istilah yang ingin saya sampaikan, dijelaskan kembali. Yang pertama adalah ada istilah wazan. Wazan itu ya, wazan itu yang tasrif, yang kita tasrif. Artinya adalah wazan pola kata atau bentuk kata. Wazan itu artinya pola kata atau bentuk kata. Bentuk kata ya, ini istilah oleh orang Arab bilangnya wazan. Kalau yang baik kita itu timbangan, itu wazan, timbangan pola kata atau bentuk kata. Nah, wazan di dalam tasrif yang kita pertama yang kita akan pelajari namanya tasrif istilahi yang dari kanan ke kiri, ya, yang ada teorinya kita bahas di video pertama. Nah, jumlah wazannya itu ada 11 sampai ke ujungnya. Jadi yang wazan itu ini namanya wazan, fa'ala itu wazan, yaf'ul itu wazan, itu namanya wazan. Kemudian fa'lan ini wazan, maf'alan wazan, wa-nya enggak. Nah, wa-nya enggak ya, wa ini. Pemanis saja. Fa'ilun ini wazan, kemudian maf'ulun ini namanya wazan, kemudian ul namanya ini wazan, la taf'ul wazan, maf'alun mif'alun. Yang digaris bawah ini namanya wazan. Nah, patokan bentuk kata. Ini istilah pertama yang kita harus tahu. Rupanya apa sih maksud tasrif itu? Ya, tasrif atau bentuk-bentuk kata fa'al yaf'ul itu apa? Itu namanya wazan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, semua wazan yang kita sebutkan tadi ini mulai dari fa'ala, yaf'ul sampai mif'alun itu ada namanya masing-masing. Yang kedua istilahnya nama wazan. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Itu namanya apa sampai akhir sampai mif'alun. Nah, kalau kita cermati di buku ini kita diarahkan untuk mengetahui nama wazan juga. Nama wazan itu yang pertama namanya fi'il madi, yang ini fi'il madi. Yang kedua namanya fi'il mudhari. Yang ketiga namanya masdar. Yang keempat masdar mim. Yang kelima nih isim fa'il. Kemudian yang keenam isim maf'ul. Yang ketujuh fi'il amr, bukan isim amr ya, fi'il amr. Kemudian yang kedelapan fi'il nahi. Yang kesembilan isim makan. Yang kesepuluh isim sama. Dan yang ke-11 yang paling belakang adalah isim ala ya. Itu istilah kedua. Ada wazan, istilah pertama, kedua nama wazan. Ya mungkin di bab pertama memang harus ditekankan dulu karena bab kedua, ketiga sama semua. Tinggal langsung praktek nantinya, tinggal merubah saja nanti. Langsung masuk ke latihan. Nah, kemudian istilah yang ketiga. Setelah mengetahui wazan, nama wazan yang kedua, ada istilahnya makna wazan. Pengertiannya makna wazan. Ya, makna wazan ini pengertiannya apa? Fi'il madi itu apa? Pasti kan bengong fi'il madi. Kalau wazan mungkin ya bentuk-bentuk kata saja, bentuk kata. Setiap itu ada namanya kan? Nah, kemudian pengertiannya masing-masing makna wazan. Fi'il madi adalah kata kerja bermakna lampau, itu makna fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja bermakna sekarang atau akan datang. Jadi aktivitas manusia maupun hewan ataupun kejadian itu terjadi pada waktu sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari namanya dalam bahasa kita ya. Kemudian ada istilahnya masdar dengan masdar mim. Maknanya masdar dan masdar mim ini wallahu a'lam bishawab, yang paling dekatnya yang kami dapatkan itu namanya kata abstrak dalam bahasa kita. Contohnya kata abstrak adalah kata yang apa? Kata abstrak kemarin? Kata yang tidak nampak bendanya namun memiliki makna, ada maknanya. Misalkan kemarin
misalkan ilmu, ini disebut kata abstrak. Tidak ada yang mengetahui wujudnya, zatnya nggak ada. Namun ada maknanya ilmu. Kita merasakan itu ada orang alim, orang yang punya ilmu. Nah, dan ini disebut kata abstrak kalau dalam bahasa kita, ini masdar atau masdar mim. Terus bedanya apa? Ya bedanya kalau ini masdar nggak ada mimnya, ini masdar yang kedua ada mimnya. Ini masdar nih nggak ada mim depannya kan? Nah ini ada nih. Itu dong bedanya. Orang atas terkadang pakai ini, terkadang pakai ini. Nah, itu saya kau bilang dari bentuk bedanya masdar dengan masdar mim. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada istilahnya isim fa'il. Terus isim fa'il maknanya apa isim fa'il? Isim fa'il itu bermakna subjek. Kata yang bermakna subjek. Kalau ketemu pola bentuk kata nantinya fa'ilun, hamiyah, jariyah itu bermakna subjek dalam bahasa kita bermakna subjek. Nah, kata yang bermakna subjek itu isim fa'il. Maknanya adalah kata yang bermakna subjek. Kemudian isim maf'ul itu pengertiannya apa? Maknanya apa? Adalah kata yang bermakna objek. Nah, ini disebut makna wazan ini. Ini maknanya apa? Kemudian ini fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kata yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia untuk merintah orang. Kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah kalau dalam terjemahan kita, ini nanti kali kita akan bahas cara menerjemahkannya. Kata kerja perintah ini maknanya fi'il amr. Sekarang fi'il nahi maknanya kata kerja larangan. Kalau isim makan maknanya kata yang bermakna tempat. Kalau isim zaman kata yang bermakna waktu zaman, waktu, makan, tempat. Kemudian isim alat bermakna bermakna alat. Nah, itu istilah ketiga makna wazan atau pengertian wazan. Yang keempat adalah ada istilahnya arti wazan. Cara mengartikannya ini. Cara mengartikan fi'il madhi itu bagaimana secara umumnya. Cara mengartikan fi'il mudhari itu bagaimana. Ini ditambahkan telat kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari tambahkan sekarang atau akan, tergantung aktivitasnya. Insyaallah kita praktek di sini. Misalkan abstrak, kata abstrak atau masdar mim diterjemahkannya bagaimana? Secara umumnya ya. Terkadang ini keumuman pe tambahan pe imbuhan an atau titian. Ya, kemudian isim fa'il diterjemahkan dengan menambah imbuhan pe. Ya, tergantung kata kerjanya. Jadi ini kata kerjanya apa? Atau sesuai enggak makna yang terkandung dalam bahasa kita. Kalau dunia terjemah nanti itu berbeda lagi ilmunya. Harus ada rasanya dan sesuai mendekati makna bahasa sasarannya. Kalau masukkan ke bahasa Indonesia, jadi dia harus sesuai dengan sasaran maknanya. Kalau kita mau terjemahkan nanti. Nah, kemudian isim maf'ul kalau diterjemahkan isim maf'ul itu tambahkan ter atau yang di. Kalau fi'il amr tinggal ditambahkan lah, makanlah, minumlah, tidurlah. Ini secara umumnya saja. Kemudian fi'il nahi sama juga fi'il nahi larangan. Jangan makan, jangan minum. Nah, la tajlis, la tashrab. Insyaallah taala semua akan kita tuangkan dalam contoh-contoh yang berbeda. Kita langsung aplikasikan nanti. Kemudian tempat. Misalkan isim makan diterjemahkannya tempat. Kemudian isim zaman, isim makan, isim zaman, waktu. Kalau isim alat. Nah, lebih jelasnya karena jangan banyak teori. Terkadang dengan teori itu jenuh juga, kita langsung praktek. Nah, misalkan di depan kita ada 3 contoh yang tertulis di depan. Ada tolaba, ada hadoro, ada dakhola. Dan yang kita sebutkan ini adalah kata dasarnya. Kata dasar dari tiga huruf. Tolaba artinya apa tadi? Tolaba mencari aja ya. Mencari. Kemudian kalau hadoro hadir. Kemudian dakhola masuk. Sekarang kata ini kita akan tasir pertama. Ya, kalau contoh dibukukan nasoro, yansuru. Coba ditasrif dulu, sama kaku. Ini juga harus di latihan pertamanya distorkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Dibaca dulu ya, Anda contohkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu langgamnya. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Tes ya, wahid, isnan, salasa, dimulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun
Sekarang contohnya, contoh di buku itu nasoro, artinya menolong. Di atas kan nasoro yang suruh. Coba ditasrif, nasoro yang suruh dimulai. Nasoro. Wahid, isnan, salasa dimulai. Nasoro. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, sekarang kita langsung praktek merubah kata yang lain. Misalkan tolaba. Ikutin anak dulu, ikutin aja dulu, antum simak saja dulu, simak. Meskipun tidak bisa merubah dulu secara lisan bisa dulu. Misalkan tolaba, diikutkan wazan ini, diikutin harokatnya, huruf tambahan yang kita sampaikan di pekan sebelumnya. Bahasa Arab juga ini ada imbuhannya, ada imbuhan dalam kayak bahasa kita. Ada imbuhan an, imbuhan fe ini, ada imbuhan ya, huruf tambahannya. Dari fa'ala ini kata dasarnya fa, ain dengan lam, ada tambahannya. Jadi yaf'ulu, nah jadi ini imbuhannya ya, imbuhannya ini alif, imbuhannya waw nih, ada imbuhan mim, ini imbuhan alif, imbuhan mim dengan waw. Telah kita bahas di video pertama, kan ada namanya imbuhan. Bahasa Arab juga kalau istilah kan, kita pendekatan mana, itu namanya imbuhan. Nah sekarang coba lihat, ketika nak tasrif, antum lihat bentuk-bentuk katanya, antum ikuti setelah ini, ya. Tolaba yatlubu tolban wa ma tolaban fahuwa talibun wa dzaka matlubun utlub la tatlub matlabun matlabun bitolabun. Gambar kayak nasor yang suruh. Sekali lagi ya. Tolaba, jadi ikutkan kata ini, kita pindahin ke sini. Pertama, dengan menambahkan imbuhan-imbuhan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikutin harokatnya. Misalkan tolaba, kita rubah ke fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari'. Tulis lagi tolaba kayak gini kalau mau. Nah, tolaba dulu kan? Tolaba dulu, jangan pasang harokatnya. Insya Allah tidak akan salah cara nulisnya. Kemudian ditambahkan imbuhannya. Kalau fi'il mudhari' kan ada ya-nya tuh. Nah, ini tambahannya nih, imbuhan. Setelah itu ikutin harokatnya. Apa? Yang pertama fathah, sukun, di atasnya dom, doma, ya terus bukan? Begitupun dengan bentuk-bentuk kata yang lain. Dan selalu catatannya, antum harus tahu mana imbuhannya, huruf-huruf tambahannya mana. Ini huruf aslinya, kata dasarnya, mana tambahannya, ikutin, kemudian ikutin. Nah, sekarang anda ulangi kembali. Tolaba, langsung nanti ikuti setelah antum dengar, antum ikuti, gak ada masalah. Kalau antum salah, diam aja tempat. Atau lanjut, ya silakan. Nah, salah pun tidak ada masalah. Tolaba yatlubu tolban wa ma tolaban fahuwa talibun wa dzaka matlubun utlub la tatlub matlabun matlabun mitolabun. Coba tes ya. Wahid, isnan, salasa dimulai. Tolaba. Tolaba yatlubu tolban wa ma tolaban fahuwa talibun wa dzaka matlubun utlub la tatlub matlabun matlabun mitolabun. Bisa kan? Nah itu tolaba. Baik, yang penting bisa lisannya, nanti tulisannya kita cek. Jangan ditukar ya, tolaba bukan latoba. Terkadang kalau di sini keasikan itu, ini keputar tolaba yaltobu. Oh itu udah keputar hurufnya, itu berarti ada error dikit sini. Ada error. Ya. Makanya jangan tukar hurufnya. Tapi yang kedua hadoro, artinya hadir. Anda langsung rubah, langsung kita praktek. Hadoro artinya hadir. Telah hadir karena dia fil madi ya. Nanti cara menerjemahkannya di latang kelima. Hadoro yahduru, hadoro yahduru, hadran wa mahdaran, fahuwa hadirun wa dzaka mahdurun, uhdur la tahdur,
Mahdorun, mahdorun, mihdorun. Bisa langsung dirubah? Tes. Hadoro. Antum nanti punya konsentrasi. Wahid. Isnan salasa dimulai. Hadoro. Duru. Hadron. Wa mahdoron. Fahuwa hadirun. Wa dhaka mahdurun. Uhdur. La tahdur. Mahdorun. Mahdorun. Mihdorun. Sini udah naik. Mahdorun sama. Ini tinggal kasroh aja, mihdorunnya. Nah, itu cara mentasrif lisan lisan. Nanti tulisan kita akan cross check nanti tulisan nanti. Oleh-oleh di rumah insyaallah. Nah, sekarang dakhola. Anak contohkan langsung dakhola artinya masuk. Dakhola yadkhulu, dakhola yadkhulu, dakhlan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun madkhalun midkhul. Siap? Wahid isnan salasa dimulai. Dakhala. Dakhala yadkhulu dakhlan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun madkhalun midkhalun. Nah, itu 3 untuk lisannya saja. Sekarang antum ada sekitar 5 menit. Antum coba ditulis sambil ini mau cek apakah antum bisa merubahnya. Antum tasrif di buku kalian. Ya, ada di latihan pertama. Alhamdulillah kita difasilitasi buku ini. Di latihan pertama ini artinya itu imla'il faraq. Imla'il faraq istilah tempat kosong di kolom. Ya, karena jumlahnya ke sana kolom ini adalah 11 di buku ini. Ada 11 di buku ini. Kalian latihannya supaya perbaiki tulisan faedahnya dari kedisiplinan, ketertiban, kerapihan tulisan di sini dinilai semua. Kalau di bahasa dirinya itu KI-nya, kompetensi intinya. Dapat semua nanti. Nah, cuma untuk latihan ciri tulisannya bisa insyaallah. Kalaupun nggak bisa ya semampunya dulu ya. Intinya anak mau mengecek gitu dan antum merasakan nanti nikmatnya karena kekurangan buku ya. Ya telah tadi pesannya soalnya. Tapi sebenarnya udah mau dipesankan 5 bahkan mau pesan 6. Ya, karena memang ada terkadang data, kadang tidak ya. Intinya ada tetap kita akan video upload ini kita tutup alasan-alasan bagi teman-teman semua kalau dia tidak menghadiri dengan alasan shift. Jangan jadi sekalian alasan dunia untuk ibadah. Itu jelek sekali bahasa. Saya malas sholat karena saya kerja misalnya. Kenapa? Saya nggak bisa hadir majelis ilmu gara-gara sibuk misalkan. Makanya kita upload ini semoga bermanfaat untuk pribadi anak, teman-teman di luar, anak-anak berjuang yang mengajarkan. Baik, tolaba antum tulis sampai dakhola. Coba antum latihan tolaba yang dulu. Kalau ada yang belum dipahami atau ragu dalam penulisannya, gak ada masalah, antum datang ke berkunjung di hadapan sini menunjukkan yang mana. Nah sekarang ditulisin kelas. Udah ya kemarin ya? PR ya? 5-5-nya antum tulis. Nah kalau ada yang belum, udah semua. Alasan dia belum bayar tadi. Yang kedua, latihan yang kedua. Cara menjawabnya bagaimana? Setelah kalian sudah mentasrif, nah sekarang nebak kata. Perintahnya perhatikan. Udkur sigotal wasnil atiyah. Sebutkan, itu diterjemahkan. Soalnya di bab kedua begini juga perintahnya. Nanti antum pinjamin aja, nanti antum lihat. Udkur atau bisa udkur sigotal wasnil atiyah. Atiyah. Udkur sigotal wasnil atiyah. Sebutkan bentuk wazan berikut. Sebutkan bentuk wazan berikut. Contohnya di situ anak contohkan satu ya. Misalkan karena kita nggak hapus di atas, antum bisa langsung tebak. Ya kalau ada catatan dilengkapi catatan kayak gini ya. Kalau bisa antum ada catatan tersendiri. Ya. Karena misalkan perintah soalnya, udkur apa
tadi? Udkur misalkan fi'lan mudhari'an. Jadi berbahasa Arab sekarang fi'il mudhari'. Sebutkan apa yang disebutkan? Fi'il mudhari'nya mana? Fi'il mudhari'nya wa ini artinya apa kemarin? Dan misalkan yang mudah-mudah lah masdar ya. Masdar misalkan. Fi'il. Nah, jadi ini kata kerjanya di samping. Misalkan nasoro, anak contohkan dulu nih ya. Nasoro. Nah, dari kata nasoro ini maksudnya latihan kedua. Dari kata nasoro ini cari fi'il mudhari'nya dengan masdarnya. Ditulisnya di mana? Tulis samping aja di sini. Nah, sekarang coba kita jawab bersama. Udkur, sebutkan fi'il mudhari' dan masdar dari kata nasoro min fi'li nasoro. Apa fi'il mudhari'nya nasoro? Yang suruh. Jadi aku tulis yang suruh. Wa masdarnya apa? Nas. Udah, gitu dong. Udah kan? Sekarang waktu dan tempat sudah semua juga. Udah juga ada yang belum? Nah, cara mengerjakan latihan yang kedua. Atau oleh-oleh di rumah tulis saja, oleh-oleh di rumah ada waktu luang atau kalau lagi capek atau tempura apa sebelum. Baca waktu insyaallah karena sepekan kita pertemuannya sekali sepekan masalahnya. Latihan yang ketiga, cara menjawab latihan yang ketiga. Bayyin tasrif, ya benar kan? Nah, bayyin tasrif, jelaskan tasrifnya. Ini cara menjawab buku yang kedua, ya. Udkur fi'il mudhari' maksudnya apa fi'il mudhari'nya nasara dengan masdarnya. Nah, seperti itu. Sekarang latihan yang ketiga. Latihan ketiga diapain latihan ketiga? Perintahnya apa? Di situ bayyin. Ini yang terakhir sudah kita istirahat. Bayyin artinya jelaskan. Bayan, jelaskan. Jelaskan tasrifnya, jadi jelaskan bentuk tasrifnya. Anak berikan contohnya nanti. Bayyin tasrif. Supaya jawabnya ini berbahasa Arab. Semua berbahasa Arab. Ini jawabnya bahasa Arab, ini juga bahasa Arab. Bukan berbahasa Indonesia jelasinnya kan. Bayyin tasrif. Anak contohkan. Tadi apa? Misalkan tolibun. Ada bentuk kata, misalkan nomor satu misalkan ada perintah soal tolibun. Bayyin tasrif tolibun. Jelaskan kata ini. Jelaskan kata ini. Nah, bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya sebutkan nama wasannya dulu baru alasannya. Ya, sebutkan nama wasan, alasan. Ini dihapus ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab latihan soal yang ketiga? Karena memang dijadikan versi Arab. Jelaskan tasrif. Contohnya tolibun. Kita contohkan. Jelaskan kata tolibun. Ini tolibun apa sih maknanya tolibun itu? Tolibun. Nah, yang pertama kali yang menjelaskan adalah nama wasannya apa? Nama wasannya apa sih? Tolibun. Nama wasannya? Isim fa'il. Jadi berbahasa Arab. Tulis berbahasa Arab. Di buku ada cara nulis bahasa Arabnya. Ya, nama wasannya ismul fa'il. Nah, ismul fa'il ini tolibun isim fa'il. Li'annahu, bahasa Arab karena bekaus. Nah, li'annahu ala wazni. Nah, ini doang tambahannya. Ala wazni artinya ini karena ikut wazan. Karena ikut wazan. Apa ikut wazan apa ya? Fa'il. Nah, berarti yang ini adalah wazan. Di belakang itu wazannya, di depan nama wazan. Nah, kita ulangi sekali lagi. Perintah soal yang ketiga, supaya Arabik semua memang kena buku ini dikeluarkan untuk memang melatih bahasa Arab, real bahasa Arab, kecuali latihan kelima karena menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Bayyin tasrif, jelaskan tasrif, maksudnya pembahasan tasrif ini. Tolibun, kata tolibun ini jelaskan. Bagaimana? Ya, sebutkan nama wasannya dulu. Tolibun ini adalah isim
ismul fa'il. Ada di buku cara menulis Arabiknya, nah. Nama-nama wazannya ya di buku kalian, di awal-awal buku ada kan? Ya di awal buku di sini lihat. Nah. Di awal buku di situ fa'ala itu fi'il madhi, itu cara tulisnya fi'il madhi. Yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan masdar. Nah. Baik. Kemudian setelah antum menulis nama wazannya dengan versi Arabik ya, Arabiknya, kemudian tambahkan kalimat ini nih. Kenapa dia isim fa'il? Thalibun ini kenapa isim fa'il? Dia isim fa'il li'annahu ala wazni, karena ikut wazan. Nah, sebutin nama wazannya fa'ilun. Nah, kayak itu di sini. Nah, coba nomor 1 kita tes bareng-bareng nomor 1. Apa jadinya nomor 1? Misalkan yang disuruh jelaskan adalah apa? Qa'ada. Sekarang ada yang bisa jawab nggak? Qa'ada. 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 Ada bentuk kata qa'ada. Nah sekarang bayin harta tasrif. Qa'ada apa dia? Fi'lun madin. Nah, terus di annahu ala wazni apa? Nah, jadi berkata dalam ketiga aja. Fa harokatin fa. Nah, karena ikut wazan fa'ala kan? Berbahasa Arab semua kan? Nah, antum bisa ucapkan tolak ayat rubu, antum bisa menentukan mana isi fi'il mudhari'nya, masdarnya di buku ini. Kemudian kita bisa juga jelaskan juga. Bentuk kata ini ya, fi'il madhi dong. Kalau antum ditanya, masa fi'il madhi kenapa? Ikut wazan fa'ala. Nah, latihan yang ketiga. Oleh-oleh di rumah sampai itu aja dulu atau mau terus 4, 5? Perintah soalnya. Oh ya, sampai 4 itu ya, latihan keempat itu mah. Udah, berhenti dulu. Insyaallah taala pekan depan kita lanjutkan pembahasan nahwu, latihan nahwunya, kemudian lanjut latihan surahnya. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di malam hari ini, dan semua datangnya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah Allah berikan waktu luang untuk belajar semisal ini ya. Jadi tidak ada kata-kata penyesalan. Penyesalan itu ketika di akhirat nanti. Kalau di dunia nggak usah nyesal, nggak usah nyesal. Memang tempatnya memang nyesal di dunia, tapi yang perbanyak penyesalan lagi, dikurangi penyesalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.